Shalom dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini saya mau berbagi cerita, sebuah cerita yang dikirimkan oleh teman dan sahabat saya. Pada kesempatan ini saya membacanya dan benar-benar saya sangat diberkati, dan karena itu saya ingin berbagi kepada para sahabat semuanya. Kisahnya adalah ada seorang dokter namanya Dr. Lin. Dia adalah seorang dokter dari Taiwan. Ia bekerja di rumah sakit kecil yang didirikan oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Ketika itu tingkat kesehatan masyarakat di Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan masih sangat sederhana. Pada suatu hari, seorang anak datang ke rumah sakit tersebut dan meminta obat untuk ibunya yang sedang demam akibat malaria. Anak ini berjalan lebih dari 2 jam dari desanya ke rumah sakit, melalui jalan setapak, melewati hutan dan sawah yang begitu jauh, sekitar 2 jam anak ini melakukan perjalanan. Ketika ibunya dipanggil, anak ini langsung bangkit dari bangkunya, meraih botol obat dan bergegas pulang. Sore harinya, pukul 5 ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung dan berbisik, "Dr. Lin, botol obat untuk pasien malaria masih ada di sini. Tetapi ada satu botol yang hilang. Apa isinya?" "Isinya disinfektan." Dr. Lin terkejut. Diperiksanya botol yang tertinggal, benar isinya obat malaria. Jadi mereka sadar anak yang tadi membawa botol itu adalah botol yang salah. Waduh, mereka kebingungan. Botol-botol di kamar obat itu memang berbentuk sama dan berwarna sama juga, yang botol disinfektan dan juga obat malaria tersebut. Lagi pula, baik obat malaria maupun disinfektan sama-sama cairan, jadi agak sulit membedakannya. Nah, dokter katakan, waduh, celaka. Ibu anak itu bisa mati. Disinfektan itu obat keras pembunuh kuman untuk kamar operasi, dan kalau sampai diminum, usus bisa terbakar dan orang itu akan mati, ujar Dr. Lin dengan wajah cemas. Segera mereka melaporkan peristiwa itu kepada Dr. Maxwell, seorang misionaris tersebut. Mereka laporkan itu, dan Dr. Maxwell juga terkejut. Sekarang pukul 5, anak itu pergi dari sini pukul 3, jadi ia sudah hampir sampai di desanya. Waduh, bagaimana nih? Tidak mungkin kita mengejarnya. Lagi pula kita tidak tahu jalan ke desa itu, ujar Dr. Maxwell. Akhirnya Dr. Maxwell termenung sejenak, lalu ia berkata, mulai hari ini, semua obat keras tidak boleh lagi diletakkan di atas meja, supaya jangan terjadi kesalahan yang seperti ini. Sekarang panggil semua karyawan, kata Dr. Maxwell. Dipanggil semua karyawan, mereka kumpul, dan Dr. Maxwell mengatakan, semua kita berdoa. Semuanya berdoa. Semua berdoa. Akhirnya begitulah semua orang yang bekerja di rumah sakit itu berkumpul dan berdoa bersama-sama. Dr. Maxwell berdoa begini, Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia. Cegahlah dia agar tidak minum obat yang salah itu. Dan Dr. Maxwell hanya mendoakan seperti itu, dan dia berkata, amin. Semua karyawan yang ada di rumah sakit itu yang ikut berdoa, selesai berdoa tapi tetap dalam keadaan harap-harap cemas. Malam harinya, Dr. Lim berdinas malam. Dia bertanggung jawab atas kematian ibu ini, dan memang dia merasa, aduh, kalau terjadi apa-apa, ini bisa berbahaya. Esok harinya, ketika hari masih subuh, pintu diketuk. Dan waktu pintu diketuk, apa yang terjadi? Ternyata anak yang kemarin membawa botol yang keluar itu ada di depan pintu. Mukanya pucat ketakutan. Anak ini ketakutan sekali. Waktu dia ketakutan seperti itu, bukan hanya dia ketakutan, Dr. Lee juga takut. Dan orang yang berdiri di sana juga memandang dengan sangat gugup. Dan mereka berpikir apa yang akan terjadi, apa yang akan disampaikan anak ini. Kemudian anak itu berkata begini, maaf dokter, kemarin saya bawa botol itu sambil berlari
karena mengharapkan supaya ibu saya cepat sembuh. Tetapi karena saya sambil berlari, saya terjatuh, dokter. Dan waktu saya terjatuh, botolnya pecah, isinya tumpah semua. Mohon maaf, dokter. Mohon maaf, jadi ibu saya belum sempat minum obatnya, dokter. Waktu anak itu bercerita seperti itu, seketika dokter Lin yang masih terpaku karena gugup langsung menangis. Langsung menangis dan langsung berseru. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dokter Lin bertanya, kapan jatuhnya, nak? Anak itu menjadi makin ketakutan waktu dokter Lim bertanya begitu. Dan dia berkata, maaf dokter, saya tidak sengaja. Obatnya jatuh karena saya terjatuh. Dan saya baru datang sekarang. Sebenarnya jatuhnya kemarin sore menjelang gelap. Tapi saya baru bisa datang sekarang karena kemarin jalan dari kampung ke sini gelap sekali. Jadi saya baru bisa datang pagi-pagi ini, dokter. Dokter Lin langsung ingat, menjelang gelap itulah mereka berdoa untuk meminta supaya ibu itu tidak jadi minum obat itu. Itulah saat ketika semua karyawan rumah sakit berkumpul mendoakan ibu anak itu. Akhirnya saudara-saudara, dalam kisah yang saya baca itu, jiwa ibu anak itu tertolong. Isi botol yang salah itu tidak sampai terminum karena botol itu pecah di tengah jalan. Saudaraku, waktu saya membaca kisah itu, saya mau sampaikan kepada kita, itulah kuasa doa. Tuhan Yesus mendengar doa orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Coba kita bayangkan kalau seandainya obat itu, disinfektan itu jadi diminum oleh ibu itu, maka ibu itu yang tadinya sakit harapkan untuk ditolong malah bisa meninggal. Tapi ada cara yang Tuhan lakukan. Tuhan izinkan terjadi. Anak itu terjatuh. Anak itu akhirnya tidak sampai membawa obat itu kepada ibunya karena obatnya pecah dan tumpah semuanya. Besok pagi dia datang ke rumah sakit memberitahukan semua itu. Kenapa itu bisa terjadi? Saya mau beritahu, tidak lepas dari doa mereka yang ada di rumah sakit. Saudaraku, seringkali kita diperhadapkan ke masa-masa yang sulit, masa-masa yang tegang, masa-masa yang mendesak. Tapi percayalah, Tuhan masih mendengarkan doa-doa kita. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28, saudara. Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, hendaklah kita senantiasa hidup dekat dengan dan senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena doa-doa kita tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Dan percayalah, mujizat masih ada. Mujizat masih tersedia bagi orang berdoa dan yang sungguh percaya. Karena saya katakan tadi, Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, cerita ini saya sampaikan kepada kita untuk membawa kita terus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menjawab doa dan Dia tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Ingat, Tuhan itu jauh daripada orang-orang fasik, tetapi doa orang benar dikenanya. Mari kita terus berdoa di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun yang Bapak Ibu hadapi, berdoalah karena Tuhan mendengar doa kita dan Dia menjawab tepat sesuai dengan waktu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera dan tetap semangat dan tetap berdoa mengandalkan Tuhan karena pertolongannya tidak pernah terlambat bagi orang berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.